Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Slaya. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam ini saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi dari kelompok kami tentang sikap programmer terhadap klien. Di mana programmer ini ada artinya, yaitu penulis dan penguji kode yang digunakan untuk membuat program perangkat lunak, mengubah desain program yang dibuat oleh developer untuk menjadi instruksi yang dapat diikuti oleh komputer. Di sini sebagai seorang programmer tidak hanya harus mengerti tentang dunia perkodingan. Oleh karena itu ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang programmer, yaitu supaya nanti sifat-sifat inilah yang nantinya membantu seorang programmer dalam berkomunikasi dengan klien maupun orang-orang sekitar. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang programmer ada beberapa macam di sini, yaitu satu, ingin terus belajar. Di mana ingin terus belajar ini, teknologi akan terus berkembang dan ini pasti akan terjadi. Seiring bertambahnya umur bumi, teknologi baru terus diciptakan untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas. Programmer profesional haruslah mau terus belajar mengenai hal baru. Misalkan jika ada update bahasa programmer, harus beradaptasi dengan perubahan yang baru itu. Enggak cuma bahasa programmer, bisa juga tentang update software, hardware, ide yang dipakai, library-nya, kebutuhan tools terhadap hardware, terhadap terkini, dan lain-lain. Yang keduanya, komunikasi. Programmer biasanya dipandang masyarakat sebagai sosok yang introvert, bahkan ada yang memandang programmer sebagai antisosial. Padahal pekerjaan seorang programmer itu membutuhkan banyak sekali komunikasi antar rekan kerja dalam tim, atasan dan klien. Sifat berkomunikasi baik harus dimiliki oleh programmer. Oke, penjelasan seterusnya saya persilakan kepada teman saya. Yang ketiga adalah pemecah masalah dengan cara termudah. Bill Gates pernah berkata, "Saya akan mempekerjakan orang yang malas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, karena orang yang malas akan mencari cara termudah untuk menyelesaikan masalah tersebut." Pada dasarnya, programmer juga mempunyai misi untuk mempermudah kegiatan sehari-hari manusia di dunia. Terus yang keempat adalah sabar dan empati. Dalam bekerja di dalam tim, pasti dibutuhkan kesabaran dan sifat memiliki empati. Hal ini adalah modal yang penting untuk kemajuan tim bersama dan dirimu sendiri. Jadi nggak boleh egois hanya untuk memikirkan diri sendiri. Harus memikirkan tim dan kemampuan mereka yang akan dihadapi. Terus tidak semua klien paham akan teknologi, jadi terkadang akan menjelaskannya itu sulit. Dibutuhkan kesabaran ekstra, apalagi jika klien kurang puas dengan hasilnya dan meminta revisi ulang. Terus yang kelima, tidak mudah menyerah. Programmer juga manusia, jadi ketika menghadapi masalah dengan proyek begitu pusing hingga ingin rasanya lepas tangan. Tetapi seorang developer profesional mengenal yang namanya tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang programmer tidak boleh gampang menyerah untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Terus yang keenam ada manajemen waktu. Terkadang seorang programmer senang sekali dengan ngoding, jadi lupa waktu. Beberapa ada yang dilupakan seperti makan, minum, mandi, dan sebagainya. Alasannya nanti nanggung atau apa. Hal ini bisa berpengaruh pada kesehatan dan kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi seorang programmer profesional bisa membagi waktu antara kerjaan dan kehidupan sehari-harinya. Kapan waktunya belajar dan kapan waktunya istirahat. 4. Macam-macam sikap programmer terhadap klien. Yang pertama, mempunyai sikap dan kepribadian yang baik, komunikatif, mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja, cekatan, dan juga fleksibel.
Contohnya, dalam berkomunikasi dengan klien, kita harus bersikap sopan dan santun. Komunikatif sendiri artinya mampu menyampaikan pesan dengan baik. Artinya, pesan yang diterima oleh klien sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh programmer. Fleksibilitas atau fleksibel artinya menekankan kemauan atau kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, termasuk mengenai bagaimana dan kapan pekerjaan diselesaikan. Fleksibel sendiri adalah sistem pengaturan kerja yang memberi lebih banyak kebebasan kepada karyawan atau programmer dalam mengatur jam kerja. Seorang programmer harus mudah dan cepat menyesuaikan diri terhadap pekerjaan. Yang kedua, menjadi programmer juga harus mampu bekerja berorientasi jadwal, mengatur pekerjaan multiple project, dan bekerja sama dalam tim. Contohnya, saat melakukan pekerjaan, seorang programmer harus bisa mengatur waktu dengan tepat agar di kemudian hari klien tidak menunggu atau kecewa. Bagian ketiga, membuat kontrak kerja dengan klien. Contohnya, saat melakukan kerjasama antara kedua belah pihak, pasti akan membuat kontrak kerja yang disepakati bersama. Bagian keempat, menyukai dan mengerti dasar-dasar program. Seseorang programmer harus menyukai dan terus belajar dalam dunia perkodingan karena sesuai dengan pekerjaannya yang membuat program perangkat lunak, mengubah desain program yang dibuat oleh developer untuk menjadi instruksi yang dapat diikuti oleh komputer. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila jika ada kesalahan baik segi penjelasan maupun segi penyampaian, mohon dimaafkan.